Halo semua, saya Hedi. Nah, mendapatkan capital gain merupakan suatu hal yang membanggakan bagi seorang investor. Banyak orang yang memamerkan kinerja portofolio mereka di media sosial. Bahkan banyak juga yang menggunakan hasil dari capital gain tersebut untuk promosi. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa capital gain merupakan salah satu keuntungan dari investasi saham. Selain dividen, kita tentu merasa sangat senang apabila hasil investasi saham kita meningkat sebesar belasan atau bahkan puluhan persen dari nilai awal, bahkan hanya dalam beberapa bulan saja. Saya pun juga demikian. Saya sangat suka ketika melihat capital gain pada emiten-emiten saya memiliki kinerja yang sangat bagus, mulai dari belasan persen, puluhan persen, dan bahkan sampai mendekati 100%. Namun, hal tersebut justru membuat saya takut. Takut akan apa? Takut akan membeli emiten tersebut kembali. Ya, dalam saham, selain ada istilah averaging down, juga terdapat istilah averaging up. Saya takut ketika misalnya saya membeli kembali emiten yang memiliki capital gain tersebut akan menimbulkan averaging up, yang menyebabkan persentase capital gain yang belum terrealisasi tersebut menjadi berkurang. Hal tersebut tentu menurunkan kebanggaan saya atas kinerja saham saya. Jadi saya lebih berfokus pada emiten-emiten yang masih memiliki kerugian atau capital loss yang belum terrealisasi, agar emiten-emiten yang mengalami loss tersebut mengalami averaging down. Itulah salah satu kesalahan saya dalam berinvestasi. Saya jadi lebih terfokus pada emiten-emiten yang mengalami penurunan dan lupa akan emiten-emiten yang mengalami kenaikan. Padahal sebenarnya banyak saham yang harganya meningkat tersebut merupakan emiten yang sangat bagus. Jadi saya terus melewatkan kesempatan tersebut dan lebih berfokus membeli emiten-emiten yang berkinerja biasa-biasa saja, yang kini harganya sedang menurun. Pada akhirnya secara keseluruhan kinerja portofolio saya menjadi kurang bagus karena nilai portofolio saya lebih banyak pada emiten-emiten yang tengah merugi ketimbang emiten-emiten yang mengalami capital gain. Sehingga saya merubah strategi investasi saya dengan kembali ke tujuan awal value investing, yaitu membeli saham berapapun harganya, dimanapun posisi harga saham tersebut. Yang terpenting adalah di harga tersebut kinerjanya masih bagus dan valuasinya masih wajar. Jadi saya tidak takut membeli saham yang meskipun harganya meningkat, kan tapi di harga tersebut masih menarik secara fundamental. Dan juga seringkali saya menemukan emiten-emiten dalam portofolio saya mengalami peningkatan yang tidak wajar, bahkan sampai auto reject atas. Peningkatan harga yang signifikan secara wajar umumnya disebabkan oleh pembagian dividen dengan yield yang sangat tinggi. Peningkatan harga saham yang tidak wajar menurut saya disebabkan oleh pemberitaan yang luar biasa yang menyebabkan seluruh investor berfokus pada emiten tersebut, atau bahkan hanya karena kebetulan saja pada saat itu lebih banyak orang yang membeli saham tersebut ketimbang orang yang menjualnya, sehingga harganya menjadi meningkat signifikan. Saya pada waktu itu yang berprinsip investasi di saham selamanya dan tidak pernah menjualnya, hanya merespon peningkatan harga tidak wajar tersebut dengan santai dan tidak berusaha untuk menjualnya. Dan ternyata setelah beberapa hari kemudian, peningkatan harga saham yang tidak wajar tersebut berbalik menjadi penurunan yang tidak wajar atau mengalami auto reject bawah selama berhari-hari hingga kembali ke harga semula. Hal tersebut tentu membuat saya menyesal kenapa saya tidak menjualnya. Padahal saya sangat menyadari bahwa kenaikan harga tersebut tidaklah wajar. Karena sejak lama saya percaya bahwa investor tidaklah rasional. Jadi pelajaran berikutnya adalah selain saya harus berani membeli saham, saya juga harus berani untuk menjualnya. Setelah saya membaca ulang beberapa buku tentang investasi, saya baru menyadari arti yang sebenarnya dari investasi saham selamanya tersebut. Bukan berarti kita harus memegang
tiap-tiap emiten dalam portofolio kita selamanya, apapun yang terjadi, melainkan kita harus tetap berada di pasar saham selamanya, apapun yang terjadi di pasar modal tersebut. Jangan sampai kita 100% cash. Kita harus mengatur antara cash dan saham tersebut. Mungkin ada waktunya kita mendekati 100% cash, mungkin juga kita harus berada pada mendekati 100% saham. Akan tapi jangan sampai 100% cash ataupun 100% saham. Jadi sebenarnya sebagai seorang investor, kita sangat bebas untuk membeli atau menjual suatu emiten, mengingat kondisi setiap perusahaan selalu berubah tiap waktu. Jadi saya mengkategorikan emiten-emiten dalam portofolio saya menjadi dua, yakni investasi jangka menengah dan investasi jangka panjang. Kedua kategori emiten ini sama-sama tidak kebal dari aksi jual, melainkan saya membedakannya sesuai dengan cara saya menjual emiten dalam kategori tersebut. Dalam saham investasi jangka menengah, ketika saya ingin menjualnya, saya akan menjual sebagian atau seluruh lot saham yang saya miliki. Sedangkan pada investasi jangka panjang, ketika saya ingin menjualnya, saya tidak boleh menjual keseluruhannya sekaligus. Saya harus menjualnya dalam jumlah yang sangat kecil. Persyaratan antara emiten jangka menengah dan jangka panjang tersebut juga berbeda. Keduanya sama-sama harus memiliki fundamental yang bagus dan rutin membagikan dividen dengan yield yang menarik bagi saya. Hanya saja perbedaannya adalah terletak pada sektornya. Ketika saya merasa yakin akan keberlanjutan dari sektor saham tersebut dan emitennya itu sendiri, maka saya masukkan ke dalam investasi jangka panjang. Apabila saya tidak yakin dengan keberlanjutannya, atau emiten tersebut merupakan emiten siklikal atau harganya naik turun sepanjang waktu, saya akan masukkan ke dalam emiten jangka menengah. Contoh investasi jangka panjang adalah saham-saham blue chip, dan contoh dari emiten jangka menengah tersebut adalah batubara ataupun industri lain yang kurang saya pahami. Akan tapi dari kinerja secara fundamental terlihat sangat bagus. Misalkan saja ada emiten produsen kantong plastik. Ya, prospeknya memang sangat bagus. Saya melihat secara fundamental sangat bagus, cukup under value dan rutin memberikan dividen dengan yield yang menarik. Hanya saja saya kurang yakin dengan keberlanjutan dari industri kantong plastik tersebut karena saat ini sudah semakin banyak provinsi yang menerapkan pembatasan kantong plastik. Dan saya tidak melihat tanda-tanda bahwa perusahaan tersebut akan melakukan diversifikasi ke sektor lain. Jadi saya tetapkan emiten tersebut ke dalam emiten jangka menengah. Dan juga antara kedua kategori saham tersebut, saya bedakan persyaratan menjualnya. Pada emiten jangka panjang, saya hanya menjualnya ketika emiten tersebut mengalami peningkatan harga yang tidak wajar selama kurang lebih beberapa hari. Jadi saya jual satu lot saja, karena ada kemungkinan besar harga sahamnya akan turun kembali ke harga normal. Sedangkan pada emiten jangka menengah, saya bisa menjualnya kapan saja. Mungkin saya akan menjualnya ketika sudah mencapai target harga tertentu. Ya, melihat teknik jual beli saham tersebut membuat teknik ini terdengar sebagai trading. Padahal sebenarnya sangat berbeda. Bagi saya, trading adalah aktivitas yang menggunakan analisa teknikal, yakni hanya memantau pergerakan harga sahamnya, tidak menggunakan fundamental. Dan saya sendiri tidak pernah menggunakan analisa teknikal. Saya bahkan tidak memahami pola-pola tersebut. Saya tidak tahu tentang candle ataupun cara membaca garis-garis yang ada pada chart saham. Saya tetap berpegang pada fundamental. Bahkan semua investor ternama dunia ataupun Indonesia tampaknya menerapkan teknik yang serupa, yakni
tidak hanya semata-mata mempertahankan saham tersebut selamanya, namun ada juga emiten yang harus mereka jual ketika memang sudah saatnya mereka jual. Misalkan saja Lo Keng Hong yang tentu kita sering mendengar beliau melakukan penjualan atas saham dan mendapatkan capital gain yang luar biasa. Dan juga Warren Buffett yang mana kita sering mendengar pemberitaan ketika beliau melakukan aktivitas jual saham. Jadi, aktivitas menjual saham bukanlah hal yang dilarang bagi investor. Ya, awalnya saya berpikir demikian. Saya tidak akan menjual saham saya kecuali jika saya butuh uang. Oh ya, dan juga teknik ini tidak mengenal kata cut loss atau menjual saham secara rugi ketika harga sahamnya mencapai titik tertentu. Saya tidak akan melakukan cut loss hanya karena emiten jangka menengah tersebut harga sahamnya mengalami penurunan, bahkan penurunan yang signifikan. Akan tetapi, saya akan menjual saham tersebut meskipun mengalami kerugian hanya ketika fundamentalnya mengalami perubahan yang menyebabkan perusahaan tersebut sangat rentan disuspensi ataupun pilot. Indikatornya pernah saya bahas di video sebelumnya. Salah satunya adalah ketika hutang jangka panjangnya di atas 50% dari ekuitasnya. Dan cara menjualnya pun juga tidak sembarangan. Saya tetap akan menjualnya secara bertahap. Dan saya pastikan di hari saya ingin menjual saham tersebut, saya tetap mendapatkan keuntungan. Baik itu karena saya mendapatkan dividen ataupun karena capital gain hasil dari menjual saham jangka menengah. Jadi, saya masih tetap mendapatkan keuntungan bersih. Kenapa saya hanya menjualnya secara bertahap? Karena seringkali emiten-emiten yang rentan disuspensi ataupun pilot tersebut tiba-tiba mengalami peningkatan harga yang sangat signifikan. Dan masih ada kesempatan untuk menjual emiten tersebut di harga gain. Jadi, jangan takut membeli atau menjual suatu emiten hanya karena harga sahamnya naik tinggi ataupun turun dalam. Yang terpenting adalah fundamentalnya bagus dan masih berada di harga yang wajar walaupun harganya sudah naik tinggi. Dan juga tidak takut untuk mengambil keuntungan sedikit dari hasil investasi kita ketika memang sudah waktunya untuk mengambil keuntungan tersebut. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai pola pikir baru saya dalam memandang jual dan beli suatu saham. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.